Halo Sobat Album, bagaimana kabar kalian? Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Di video pertama bulan Ramadan kali ini, saya akan tampilkan beberapa foto sejarah dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti biasa akan saya tampilkan foto perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda di masa Perang Kemerdekaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan fotonya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Foto pertama ini berasal dari Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Foto ini diambil pada bulan Desember tahun 1946, di mana polisi militer Belanda melakukan patroli dan pemeriksaan di tempat lokalisasi di Batavia. Benar sekali, tempat-tempat gelap juga menjadi sasaran militer Belanda untuk menahan perjuangan bangsa Indonesia. Perlu kalian ketahui, justru tempat-tempat seperti ini pada waktu itu merupakan sarang perjuangan. Setelah ini akan saya jelaskan kepada kalian. Foto kedua memperlihatkan dua wanita tunasusila ditahan oleh polisi militer Belanda. Karena wanita-wanita tunasusila umumnya memiliki pekerjaan sampingan bagi kaum Republikan untuk mengumpulkan informasi dan menyabotase musuh. Tidak jarang, pelanggan mereka adalah tentara Belanda yang jauh dari kekasihnya. Yang terkenal dalam masa Revolusi Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah Barisan P atau Terate, atau dikenal dengan tentara rahasia tertinggi di Yogyakarta di bawah pimpinan Mayor Jenderal Dr. Mustopo. Ia membentuk pasukan dari kalangan hitam, seperti wanita malam dan pencuri. Sedangkan bagi wanita malam, mereka terbagi ke dalam pasukan BWP atau Barisan Wanita Pelacur. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata, pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Tetapi, sejarah masa perjuangan ini semakin waktu semakin dilupakan. Dilupakan karena asal mereka sebagai pekerja dari dunia gelap. Foto berikutnya ini berasal dari Subang, Jawa Barat pada tanggal 1 Desember tahun 1947. Beberapa pejuang Indonesia ditahan oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda lokal ini menahan dan menangkap para pejuang di area persawahan. Terlihat para pejuang berlumuran lumpur dan kondisi mereka dalam keadaan ditelanjangi bagian atasnya oleh tentara Belanda. Tidak ada ekspresi wajah ketakutan di dalam diri mereka. Kemungkinan peristiwa ini terjadi setelah pertempuran dengan para pejuang. Karena ada beberapa senjata dari pejuang yang disita Belanda, nanti akan saya tampilkan di akhir. Di foto kedua ini, ternyata para pejuang berjumlah 4 orang. Sangat jelas sekali, para pejuang bertelanjang dada dan kemungkinan mereka akan dibawa ke markas Belanda. Foto berikutnya ini tidak terlihat jelas karena faktor usia foto. Terlihat siluet 4 pejuang berjalan sembari membawa barang-barang mereka. Mereka kemungkinan digiring menuju markas Belanda. 4 pejuang tidak dikenal ini sampai sekarang tidak diketahui akan nasibnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berikut 4 foto persenjataan pejuang yang disita. Saya akan jelaskan jenis persenjataan para pejuang ini. Senjata mesin ini berjenis M1919 Browning buatan Amerika Serikat. Berkaliber 30 mm yang banyak digunakan pada abad ke-20, terutama pada masa Perang Dunia II, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Beberapa senjata tua juga disita. Mungkin kalian bisa membantu saya menjelaskan di kolom komentar di bawah. Pedang kelewang milik KNI juga dipakai pejuang.
Senapan mesin ringan tipe 99 adalah senjata yang digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia II. Dua senjata ini juga peninggalan Jepang berjenis Arisaka. Senjata legendaris milik Kekaisaran Jepang masa Perang Dunia II. Sedangkan senjata mesin anti serangan udara ini, saya kurang mengetahui jenisnya. Mortir peninggalan Jepang yang dikenal dengan nama Tekidanto. Pasti kalian penasaran dari mana para pejuang bisa mendapatkan persenjataan lengkap ini. Yang pasti berasal dari rampasan, baik saat penyerangan ataupun pencegatan yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Foto berikutnya ini berasal dari Cikampek, Jawa Barat pada tanggal 28 Juni tahun 1948. Terlihat foto pertama dari 3 buah foto dari Cikampek ini. Memperlihatkan siluet ratusan tentara Belanda memasuki perkampungan. Di bagian depan mereka, terlihat kobaran api besar. Sebenarnya keterangan Belanda tidak menjelaskan detail kronologi 3 foto ini. Tetapi, jika diamati mereka memasuki perkampungan tersebut dan membakar habis rumah-rumah warga hingga menjadi abu. Foto kedua ini dari sudut lainnya. Peristiwa ini sangat lumrah dilakukan militer Belanda pada masa tahun 1945 sampai tahun 1949. Foto terakhir peristiwa ini memperlihatkan perkampungan tersebut habis terbakar tak bersisa. Pasukan Belanda yang mencari keberadaan pejuang ataupun berniat balas dendam atas penyerangan pejuang Indonesia terhadap pasukan Belanda. Mereka akan melampiaskannya ke warga sipil. Sayangnya tidak diketahui pasti lokasi perkampungan yang dibakar Belanda ini. Foto terakhir ini tidak diketahui lokasinya, foto bertahun 1948. Beberapa tentara Belanda terlihat berada di jab mereka sembari memperhatikan ke arah depan. Menurut keterangan Belanda, mereka sedang memantau sebuah perkampungan. Yang menarik dari foto ini adalah keberadaan seorang pribumi yang turut serta dalam pasukan Belanda. Menurut asumsi saya pribadi, mungkin ia adalah informan Belanda. Karena terlihat ia membawa tas kecil dan peralatannya, dan tangan kanannya sedang membawa sebatang rokok, yang berarti dia bukan warga yang ditahan dalam tekanan pasukan Belanda. Warga pribumi yang mengabdikan dirinya kepada penjajah seperti inilah yang membuat kerugian besar bagi perjuangan bangsa Indonesia, dan khususnya kepada warga sipil yang bisa menjadi sasaran kekejaman Belanda. Demikian beberapa foto sejarah masa kemerdekaan yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Tunggu foto-foto sejarah berikutnya dan cerita veteran Indonesia yang hanya ada di album Sejarah Indonesia. Sejarah tidak membuatmu kuno. Sejarah membuatmu maju.